Erlina Warbu, Magister Teologi dalam mata kuliah Teologi Sistematika 3. Bab 2 yaitu tentang soteriologi. Soteriologi berasal dari bahasa Yunani yaitu soteri, artinya bawa juru selamat, soteria artinya bawa keselamatan, dan logos artinya studi atau doktrin. Jadi dapat disimpulkan bahwa soteriologi adalah cabang teologi sistematika yang mempelajari karya keselamatan Allah bagi manusia melalui Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, dalam bahasa Ibrani disebut dengan yasa, artinya bahwa menyelamatkan, membebaskan, menolong atau memberikan kemenangan. Istilah ini menggambarkan tindakan melepaskan seorang dari bahaya musuh. Contoh ketika bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan. Secara teologi menekankan keselamatan dari dosa dan konsekuensinya. Kedua yaitu gaal, artinya bahwa penebusan kerabat yang dilakukan oleh seorang goel atau kerabat yang menebus. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan tindakan Allah sebagai penebus umat Israel. Contoh di mana Boas menikahi Ruth. Artinya bahwa gaal adalah penebusan berbiaya. Kalau di dalam Perjanjian Baru, yang pertama yaitu soteria, artinya bahwa kelepasan rohani. Arti dari kelepasan rohani ini yaitu kebebasan dari segala bahaya atau kebinasaan rohani, maut dan murka Allah. Kedua itu hasil pertobatan. Artinya bahwa kesedihan menurut Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Kita bisa lihat di kitabnya 2 Korintus pasal 7 ayat 10. Yang ketiga itu melalui Yesus Kristus. Kedua yaitu sojo, artinya bahwa menyelamatkan, memulihkan, kasih karunia yang tersedia bagi semua orang yang taat kepadanya. Kita bisa lihat di kitabnya Lukas pasal 19 ayat yang 10. Dan perkembangan konsep keselamatan kalau di dalam Perjanjian Lama di mana berfokus pada pembebasan fisik dan musuh dan penebusan berbasis hukum, kekerabatan dan keselamatan adalah tindakan aktif Tuhan dalam sejarah umatnya. Kalau di dalam Perjanjian Baru artinya buat transformasi menuju keselamatan rohani, menyeluruh integritas yasa dan gaal menjadi pemulih total atau sojo melalui pengorbanan Yesus Kristus. Di sini ada 4 dimensi soteriologi. Yang pertama yaitu kebutuhan. Artinya bahwa manusia berbuat dosa dan terpisah dari Allah. Kita bisa lihat di kitabnya Roma pasal 3 ayat 23 dan Roma pasal 6 ayat 23. Yang kedua yaitu dasar. Artinya bahwa anugerah Allah yang tidak dapat diusahakan. Artinya kita bisa lihat di kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Ketiga yaitu jalan, di mana Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran. Artinya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan keselamatan tersebut. Kisah kita bisa lihat di kitabnya Yohanes pasal 14 ayat 6 dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Yang terakhir yaitu hasil akhir. Artinya bahwa hidup kekal dan pemulihan seluruh ciptaan. Kita bisa lihat di kitabnya Wahyu pasal 21 ayat 5 dan Roma pasal 8 ayat 19. Jadi soteriologi adalah inti dari Injil atau pembebasan total dari dosa melalui iman kepada Kristus. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita yang pertama yaitu mengapa manusia memerlukan keselamatan? Sekali lagi itu mengapa manusia memerlukan keselamatan? Jawaban yang pertama
manusia memerlukan keselamatan? Alasan yang pertama yaitu karena semua manusia berdosa. Kita bisa lihat di kitabnya Roma pasal 3 ayat 23 dan Yesaya pasal 59 ayat 2. Dan kedua yaitu di mana karena upah dosa adalah kematian. Kita bisa lihat Roma pasal 6 ayat 23 di mana di sana mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Di mana maut mencakup yang pertama kematian rohani atau terpisah dari Allah. Kedua yaitu kematian jasmani. Ketiga yaitu kematian kekal. Jadi kematian dalam Alkitab bukan hanya berhentinya hidup fisik, tetapi keterpisahan dari sumber kehidupan yaitu Allah. Dan alasan yang ketiga yaitu karena manusia tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Kita bisa lihat di kitabnya Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, artinya bahwa bukan hasil usaha manusia, perbuatan baik tidak dapat menghapus dosa. Di mana perbuatan baik tidak dapat menghapus dosa. Bukan berarti kita berbuat baik, berarti dosa kita dihapuskan, bukan. Jadi yang menjadi kesimpulannya di sini bahwa semua manusia memerlukan keselamatan karena berada dalam kondisi berdosa. Berdosa, terpisah dari Allah dan tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Tapi Allah menyediakan anugerah yang menyelamatkan. Dan menjadi pertanyaan bagi kita yang kedua yaitu apa dasar keselamatan? Sekali lagi itu apa dasar keselamatan? Dasar keselamatan yang pertama yaitu kasih karunia Allah, berarti anugerah Allah yang diberikan kepada manusia tanpa didasarkan pada usaha atau kelayakan manusia. Kita bisa lihat di kitabnya Efesus pasal 2 ayat 8 di mana ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan hasil perbuatan baik manusia, melainkan anugerah yang diterima dari Yesus. Kedua yaitu pengorbanan Yesus Kristus merupakan tindakan Allah untuk menebus dosa manusia dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Kita bisa lihat di kitabnya Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Dan yang ketiga itu keadilan dan kasih Allah. Di mana bagaimana kasih karunia Allah dan pengorbanan Yesus Kristus menjadi dasar keselamatan dan mengapa manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri karena hanya Allah lah yang dapat menyelamatkan manusia. Di mana keselamatan terbuka bagi semua orang. Kita bisa lihat di kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dan pasal 1 ayat 12, dan kita bisa juga lihat di kitabnya 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4 dan kitab Roma pasal 10 ayat 13 dan pasal 5 ayat 1 dan Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Artinya jadi dapat disimpulkan bahwa keselamatan ditawarkan kepada semua orang, tetapi diterima secara nyata oleh mereka yang percaya kepada Kristus sehingga keselamatan itu bekerja kepada kita. Yaitu bagaimana keselamatan dikerjakan. Keselamatan dalam iman Kristen dapat dipahami sebagai karya Allah yang utuh, dari rencananya sampai penyempurnaan akhir. Yang pertama yaitu pemilihan atau predestinasi. Kita bisa lihat di kitabnya Efesus pasal 1 ayat 4. Dan di sini ada beberapa menurut para tokoh-tokoh. Yang pertama yaitu tokoh Agustinus, di mana ia berkata bahwa pemilihan berasal dari kasih karunia Allah, bukan dari jasa manusia. Kedua itu John Calvin, di mana ia berkata bahwa tindakan Allah yang berdaulat, di mana ia memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Dan menurut Karl Barth, di mana berkata bahwa dalam
Kristus Allah menyatakan pilihannya atas manusia. Jadi intinya bahwa keselamatan berawal dari inisiatif Allah, bukan usaha manusia. Kedua yaitu penebusan. Kita bisa lihat di kitabnya Efesus pasal 1 ayat 7, di mana menurut tokoh Martin, di mana menekankan bahwa Kristus menanggung hukum dosa manusia di kayu salib. Intinya bahwa keselamatan menjadi mungkin karena karya Kristus, khususnya kematian dan kebangkitannya. Ketiga yaitu panggilan dan pertobatan. Allah memanggil manusia melalui pemberitaan Injil, lalu manusia dipanggil untuk merespon dengan iman dan pertobatan. Kita bisa lihat di kitabnya Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, di mana menurut Kolos Berkhoff mengatakan bahwa membedakan antara panggilan umum melalui Injil kepada semua orang dan panggilan efektif atau dikerjakan Roh Kudus di mana hati orang percaya. Intinya bahwa Allah yang memanggil, tetapi manusia sungguh-sungguh dipanggil untuk bertobat dan percaya. Di mana keempat yaitu pembenaran atau justification atau justification, di mana pembenaran adalah tindakan Allah menyatakan orang berdosa benar di hadapannya karena iman kepada Kristus. Kita bisa lihat di kitabnya Roma pasal 5 ayat 1. Di mana menurut para tokoh Martin Luther, di mana ia berkata bahwa manusia dibenarkan oleh iman saja. Kita bisa lihat di kitabnya saja atau Sob Fide. Atau menurut John Calvin, di mana mengatakan bahwa pembenaran didasarkan pada kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada orang percaya. Jadi intinya bahwa manusia tidak dibenarkan karena perbuatan baik, tetapi karena iman kepada Kristus. Kelima yaitu kelahiran baru atau regeneration. Artinya bahwa ada karya Roh Kudus yang memberi hidup rohani kepada orang yang mati dalam dosa. Kita bisa lihat di Yohanes pasal 3 ayat 3. Keenam yaitu pengudusan atau sanctification. Artinya bahwa pengudusan adalah proses seumur hidup di mana orang percaya semakin dibentuk menjadi sempurna, menjadi serupa Kristus dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Dan yang ketujuh yaitu pemulihan atau glorification. Artinya bahwa ada tahap akhir keselamatan ketika orang percaya disempurnakan sepenuhnya dan dibebaskan dari segala akibat dosa. Kita bisa lihat di kitab Roma pasal 8 ayat 30. Dan secara umum, di mana para teolog sepakat bahwa keselamatan adalah karya Allah yang penuh anugerah, tetapi menekankan berbeda dalam menjelaskan hubungan antara kebutuhan Allah dan tanggung jawab manusia. Jadi kesimpulannya bahwa keselamatan adalah karya Allah dari awal sampai akhir. Allah memilih Kristus menebus Roh Kudus, membaharukan dan menguduskan, dan pada akhirnya Allah mau memulihkan umatnya. Namun demikian manusia dipanggil untuk merespon karya Allah itu dengan iman dan pertobatan. Dengan demikian keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah yang diterima dalam iman dan dinyatakan dalam hidup yang terus diperbaharui. Dan yang menjadi pertanyaan keempat bagi kita yaitu siapa yang diselamatkan? Siapa yang diselamatkan? Yang pertama bahwa yang diselamatkan itu adalah mereka yang percaya kepada Kristus.
Kita bisa lihat di kitabnya Yohanes pasal 1 ayat 12 di mana mengatakan bahwa semua orang yang menerima Kristus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kedua itu kita bisa lihat di kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 di mana percayalah kepada Kristus Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Di mana jalan keselamatan adalah hanya Yesus Kristus. Perbedaan pendapat tentang siapa yang diselamatkan menurut Calvinis artinya bahwa yang diselamatkan adalah mereka yang dipilih Allah sejak semula. Dan menurut John Calvin, di mana keselamatan terjadi berdasarkan keputusan Allah yang berdaulat sehingga orang percaya dalam orang-orang pilihannya. Yang kedua yang menurut Louis Berkhof artinya bahwa pemilihan Allah menjadi dasar mengapa seseorang akhirnya datang kepada iman. Kedua menurut R.C. Sproul artinya di mana menekankan bahwa keselamatan sepenuhnya adalah karya anugerah Allah bukan hasil kemampuan manusia. Jadi teman-teman, kesimpulannya di sini bahwa yang jadi kesimpulan dari siapa yang diselamatkan ini yaitu menurut Alkitab yang diselamatkan adalah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam perspektif teologi Calvinis menekankan bahwa mereka adalah orang-orang yang merespons anugerah dengan iman. Namun kedua pandangan sama-sama sepakat bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Karena itu dapat disimpulkan bahwa keselamatan tersedia bagi semua, tapi efektif bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Dan yang menjadi pertanyaan kelima bagi kita yaitu, dapatkah keselamatan hilang? Dan menurut saya, keselamatan tidak dapat hilang. Di mana keselamatan yaitu keamanan kekal. Kita bisa lihat di kitabnya Yohanes pasal 10 ayat 28 dan Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39, di mana ayat ini merupakan sebagai jaminan bahwa keselamatan orang percaya aman di dalam tangan Allah. Jika Allah yang memulai karya keselamatan, maka Allah juga yang memelihara dan menyempurnakannya. Di mana pandangan para teolog yang pertama yaitu teolog Agustinus di mana mengatakan bahwa anugerah Allah bukan hanya melalui keselamatan tetapi juga memampukan orang percaya untuk bertahan sampai akhir. Di mana pandangan ini mengajarkan bahwa seorang yang telah menerima keselamatan tetap harus bertekun dalam iman. Jika ia dengan sadar menerus dan sengaja meninggalkan Kristus, maka ia berada dalam bahaya kehilangan bagian dalam keselamatan. Kita bisa lihat di kitabnya Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6 dan 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 21. Di mana ayat ini sebagai peringatan nyata bahwa kemurtadan bukan hasil sepele. Karena itu keselamatan tidak boleh dipahami secara sembrono. Di mana seolah-olah seseorang dapat hidup sembarangan tanpa akibat rohani. Di mana menurut pandangan Yakobus Arminius, di mana menekankan perlunya ketekunan dalam iman walaupun ia sendiri berhati-hati dalam merumuskan secara final soal hilangnya keselamatan. Di mana di sini ada titik perbedaan, di mana di sini ada titik perbedaan utama perdebatan kedua pandangan ini, terutama terletak pada cara memahami hubungan antara jaminan keselamatan dan peringatan terhadap kemurtadan. Pandangan tidak dapat hilang lebih menekankan bahwa orang yang benar-benar diselamatkan pasti akan bertahan.
Sebaliknya, pandangan dapat ditinggalkan, menekankan bahwa pernyataan Alkitab ditunjukkan kepada orang percaya secara nyata, sehingga kemungkinan jatuh dari iman harus dipandang serius. Dan pertanyaan yang terakhir atau materi yang terakhir yaitu, apa tujuan akhir keselamatan? Sekali lagi itu, apa tujuan akhir keselamatan? Akhir tujuan keselamatan yaitu di mana mengantar orang percaya kepada persekutuan kekal dengan Allah. Kita bisa lihat di kitabnya Wahyu pasal 21 ayat 3 sampai 4, di mana Thomas Agustinus mengatakan bahwa kebahagiaan sempurna manusia terdapat dalam memandang dan menikmati Allah. Kedua yaitu membawa orang percaya kepada kemuliaan akhir. Kita bisa lihat di kitabnya Roma pasal 8 ayat 30. Dan keselamatan berakhir dalam pemulihan, yaitu ketika orang percaya disempurnakan sepenuhnya dan menerima kemuliaan kekal bersama Kristus. Dan yang terakhir itu untuk kemuliaan Allah. Kita bisa lihat di kitabnya Efesus pasal 1 ayat 12, di mana keselamatan bertujuan agar hidup orang percaya menjadi pujian-pujian bagi kemuliaan Allah sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi yang menjadi kesimpulan yang saya ulas dari materi teologi sistematika ini, di mana keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia melalui Yesus Kristus, karena manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Melalui kematian dan kebangkitannya, manusia memperoleh pengampunan dosa, hidup baru, dan hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Keselamatan diterima oleh iman kepada Kristus, bukan karena usaha atau perbuatan manusia semata. Oleh sebab itu, orang yang telah diselamatkan dipanggil untuk hidup dalam ketaatan, kekudusan, dan menghasilkan buah yang baik sebagai bukti iman kepada Tuhan. Jadi sekian dari hasil yang saya jelaskan dari materi teologi sistematika ini. Jika ada kesalahan dari awal, pertengahan, hingga akhir, saya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Shalom.